Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 0309 192067 dari Tadris IPS 2 semester 5 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Aswan Effendi, SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Yang pertama ada mobilitas sosial. 1. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan suatu gerak dalam struktur sosial yang mencakup sifat hubungan antar individu maupun kelompok dengan pola-pola tertentu yang mengatur organisasi di suatu kelompok sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat lepas dari adanya sebuah mobilitas sosial, baik itu berubah menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya, atau mungkin hanya berpindah tanpa mengalami perubahan kependudukan. Baik, selanjutnya yang kedua ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan dari suatu kedudukan ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Perpindahan tersebut bisa menjadi ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun sebaliknya ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Social climbing. Mobilitas ini terjadi ditandai dengan naiknya status seseorang ke kedudukannya yang lebih tinggi lagi atau terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada sebelumnya. Contoh, seorang karyawan yang memiliki kinerja yang sangat begitu keras, kemudian ia berhasil naik pangkat menjadi manajer di kantornya. B. Social sinking. Social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Adapun alasan dari adanya social sinking adalah masa pensiun, turun jabatan, maupun dipecat kebelakangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Contoh, polisi yang diturunkan pangkat jabatannya karena melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Kedua, ada mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan status dalam lapisan yang sama. Pada mobilitas ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contoh, seseorang kepala sekolah yang dipindahkan bertugas ke sekolah lain karena masa kerja di sekolah lamanya sudah habis. Walaupun ia dipindahkan ke sekolah yang baru, namun jabatannya masih tetap sebagai kepala sekolah. Baik, penjelasan yang ketiga ada faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama ada faktor struktural. Faktor struktural adalah jumlah relatif dari posisi tertentu yang bisa diisi ketika status sosial yang dituju oleh individu memang ada tempatnya untuk diisi. Maka, kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Contoh, ada lowongan kerja dapat mendorong pengangguran untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kedua ada faktor individu. Faktor individu merujuk pada kualitas seseorang baik dari pendidikan, penampilan, keterampilan, dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk dalam cakupan individu yakni perbedaan kemampuan orientasi sikap terhadap mobilitas dan keberuntungan. Yang ketiga, status sosial. Sejak manusia lahir, ia telah berada di status sosial tertentu mengikuti orang tuanya. Apabila seorang individu tidak puas dengan status sosial yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukan sendiri dan melakukan mobilitas sosial. Hal ini hanya mungkin terjadi di struktur sosial masyarakat yang terbuka. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Kenyataan hidup yang serba kekurangan dapat mendorong manusia untuk giat bekerja dan merubah status sosialnya. Kelima, ada situasi politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas suatu masyarakat dalam sebuah negara.
keadaan negara yang tidak menentu berpengaruh ke situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial dan mobilitas masyarakat ke daerah yang lebih aman. 6. Kependudukan atau demografi. Faktor kependudukan bisa menyebabkan mobilisasi dalam arti geografik. Contoh, permukiman yang semakin padat dapat mendorong sebagian warga masyarakat mencari tempat kediaman yang lain. Selain itu, pertambahan penduduk juga bisa mengakibatkan menjamurnya pengangguran. Kondisi ini dapat mengubah status dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Ada yang menjadi kaya atau miskin, ada yang mendapatkan jabatan tertentu, tetapi ada juga yang kehilangan jabatan. 7. Keinginan untuk melihat keinginan melihat daerah lain mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas geografik dari satu tempat ke tempat yang lain. Keadaan ini dapat menimbulkan terjadinya mobilitas sosial. Misalnya, seorang turis ketika di negaranya berstatus sosial rendah. Kemudian setelah pindah ke Indonesia, ia menekuni beberapa usaha. Saat usahanya sukses, sang turis berhasil berubah status sosialnya menjadi kelas menengah atau bahkan kelas atas. Kedua, faktor penghambat mobilitas sosial. Terdapat 3 faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Pertama, sistem lapisan sosial yang tertutup. Dalam masyarakat dapat menghambat kemungkinan individu melakukan mobilitas sosial naik. Misalnya, dalam masyarakat feodal, hanya keturunan bangsawan yang dapat menduduki lapisan sosial kelas atas, sementara rakyat kecil tetap menempati lapisan sosial kelas bawah. Kedua, kemiskinan. Sebagian besar masyarakat miskin merasa kesulitan untuk menaikkan kelas sosialnya karena terbentur minimnya biaya, kemampuan menjalankan usaha, dan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, terbatas karena minimnya dana yang dimiliki. Ketiga, kebudayaan masyarakat. Ada kalanya masyarakat bersikap tertutup pada perubahan yang terjadi karena pengaruh dari luar kebudayaannya. Golongan masyarakat ini biasanya masih memegang teguh adat-adat dan tradisinya. Oleh karena itu, masyarakat sulit melakukan mobilitas sosial karena tidak mau menerima perubahan yang ada. Yang keempat, ada saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial adalah seseorang atau sekelompok orang yang berhasil melakukan atau mewujudkan proses mobilitas sosial di lingkungannya. Ia bekerja, contohnya, bagi seorang dokter yang sedang bertugas di dalam lembaga kesehatan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga kesehatan tersebut. Yang kelima, ada dampak mobilitas sosial. Dampak dari adanya mobilitas sosial bisa bersifat positif dan negatif. Dampak positif A. Menjadi pendorong sekaligus mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perubahan positif ini terjadi apabila didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan. B. Meningkatkan integritas sosial. Perubahan sosial yang terjadi tentunya akan mendapatkan respon yang berbeda-beda. Ada yang meresponnya sebagai sebuah tantangan, ada juga yang meresponnya sebagai bentuk penerimaan. Penerimaan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya mobilitas sosial menjadi salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Dampak negatif. A. Timbulnya konflik-konflik sosial. Mobilitas sosial bisa dikatakan sebagai salah satu perjuangan mobilitas seseorang atau kelompok sosial untuk dapat mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. Adanya persaingan yang ada, tidak heran jika biasanya akan berujung dengan sebuah konflik. B. Beresiko terkena gangguan psikologis. Tidak sedikit orang yang mengalami kegelisahan setelah kehilangan jabatan atau kedudukannya. Hal tersebut tentu akan mengganggu psikologis, bahkan bisa membahayakan dirinya sendiri.
akibat stres berkepanjangan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit fisikis hingga gangguan psikologis dapat terjadi apabila individu atau kelompok sosial tidak mempunyai tekad untuk berubah ke arah yang lebih baik dan tidak bisa menerima keadaan dengan ikhlas. Baik, materi selanjutnya yaitu yang kedua ada pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama ada perbedaan agama. Agama adalah modal pondasi dan penuntut hidup yang harus dimiliki serta diyakini setiap manusia agar mempunyai arah dalam hidupnya. Di negara kita sendiri banyak sekali agama yang diyakini, misalnya agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Walaupun negara kita sebagian besar memeluk agama Islam, tetapi tetap saling menghargai dan menghormati terhadap agama yang lain. Dengan agama yang lainnya, Tuhan dari masing-masing agama memanglah berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya hanya ada satu Tuhan di dunia ini. Adapun agama yang perlu diyakini di dunia ini mempunyai maksud, tujuan, dan arah kebaikan dalam hidup ini. Jadi, tanamkanlah sifat saling menghargai dan menghormati untuk mempersatukan tali silaturahmi yang baik dan perbedaan agama yang ada di dunia ini. Yang kedua, ada perbedaan budaya. Budaya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal dan pikiran manusia. Budaya di negara kita sangat beraneka ragam dari setiap daerahnya, yang membuat negara kita memiliki nilai dan ciri khas tersendiri dari segi budayanya. Misalnya, budaya dari daerah Batak, Jawa, Sunda, dan lain-lainnya. Budaya memang berbeda-beda, tetapi hebatnya masyarakat kita bisa saling menerima, menyayangi, menghormati, serta saling menghargai satu sama lain, walaupun budaya negara kita berbeda-beda. Perbedaan budaya tidak menghalangi negara kita dalam membangun kerukunan dan keharmonisan negara ini. Jadi, walaupun budaya negara kita berbeda-beda, kerukunan dan keharmonisan akan menyatukan perbedaan tersebut. Ketiga, perbedaan suku bangsa. Suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran identitas, perubahan perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa, berdasarkan buku Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaannya oleh Pram. Suku bangsa didefinisikan sebagai suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya, mereka melihatnya berdasarkan garis ketentuan yang dianggap sama. Identitas suku pun ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut dan oleh kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis. Yang keempat, ada perbedaan pekerjaan. Nah, pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dari dua pihak, antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pembayaran gaji dapat dalam bentuk upaya per jam, gaji tahunan, atau pekerjaan borongan, tergantung dari jenis profesi dan di sektor mana mereka bekerja. Dalam beberapa jenis pekerjaan, karyawan mungkin dapat menerima tunjangan atau uang tip selain gaji pokok mereka. Hubungan antara perusahaan dengan para pekerja tersebut biasanya diatur oleh hukum perburuhan, organisasi, atau kontrak hukum. Yang kelima, ada potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Kita mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau plural. Artinya, bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman budaya, agama, suku, bangsa, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dari keberagaman masyarakat tersebut, banyak potensi atau
keuntungan yang akhirnya dimiliki Indonesia. Di antara potensi atau keuntungan tersebut yaitu antara lain sebagai berikut. A. Sebagai daya tarik bangsa asing, Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Salah satunya adalah sandra tari balet Ramayana di Pramandana, Yogyakarta. Kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta membantu kegiatan perekonomian masyarakat yang ada di Yogyakarta. Berbagai barang dan jasa diperjualbelikan di kota pelajar tersebut. Ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi, cenderamata, seni kerajinan, dan sebagainya tumbuh subur di Yogyakarta. B. Mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberikan identitas warga serta menciptakan suatu jati dan bangsa yang kuat. C. Tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Perbedaan kebudayaan adalah hal biasa, tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. D. Mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda-beda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Interaksi itu bersifat khas dan unik. Oleh karena itu, pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik. Baik, penjelasan yang ketiga yaitu mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. A. Konflik dalam kehidupan sosial. Konflik sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Konflik terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat, misalnya masalah pergaulan, masalah ekonomi, komunikasi, dan lain-lain. Konflik internasional adalah konflik yang terjadi antar negara-negara di dunia, baik itu di negara berkembang maupun negara maju. B. Integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalam masyarakat, sehingga hal tersebut bisa melebur menjadi satu dan utuh. Unsur-unsur tersebut dapat berupa ras, etik, kedudukan sosial, agama, bahasa, norma, adat istiadat, atau kebiasaan, dan juga sistem nilai. Di dalam integrasi masyarakat, terdapat kerjasama dari semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, individu, lembaga, dan juga masyarakat itu sendiri, sehingga hal tersebut bisa menghasilkan kesepakatan tentang nilai yang kemudian dijunjung tinggi bersama-sama. Akan tetapi,
Integritas sosial tidak hanya bisa diukur dari kriteria di atas, yaitu dengan bersatunya meleburnya semua anggota masyarakat dalam artian fisik, namun hal tersebut juga memuat tentang pengembangan sikap solidaritas dan juga perasaan yang manusiawi. Hal tersebut adalah dasar dari sebuah keselarasan suatu masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, yaitu mengenai tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.